Bismillahirrahmanirrahim. Dulu bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbingkai dalam ketradisionalan, bangsa yang mengedepankan persatuan, kesatuan tanpa memandang sebagian masyarakat yang memiliki peranan tinggi, terhormat, kaya dan lain sebagainya. Tapi seiring dengan penetrasian budaya barat yang semakin gencar melanda bangsa Indonesia, yang dampaknya adanya sebuah akulturasi budaya, asimilasi budaya, dengan dampak akibat yakni adanya pemisahan antara masyarakat yang memiliki peranan tinggi dengan masyarakat yang memiliki peranan rendah. Atau dalam bahasa ilmuwan sosiolognya yakni Auguste Comte mengatakan adanya stratifikasi sosial yang lama-kelamaan akan merembet pada diskriminasi sosial. Nah, dalam diskriminasi sosial ada anggota yang diunggulkan, ada anggota yang disampingkan, ada sesuatu yang dikedepankan dan sesuatu yang dilatar belakangkan. Hal demikian berbanding lurus dengan produk-produk yang tercipta dari ulama salaf, ulama klasik, yakni adalah af'alut tafdil. Maka saya akan mempresentasikan tentang af'alut tafdil yang saya tukil dari manuskrip yang klasik yang sangat monumental, merupakan buah hasil dari torehan pena Abi Abdillah Muhammad Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi dengan perspektif yang saya pahami tentunya. Af'alut tafdil adalah sebuah isim yang menunjukkan makna maziyah, adanya sebuah sesuatu yang diunggulkan atau sesuatu yang disampingkan, atau dalam bahasa Arabnya adanya mufaddal dan mufaddal alaih. Nah, adanya mufaddal dan mufaddal alaih ini harus adanya konjungsi, adanya kesesuaian. Maka dalam af'alut tafdil harus adanya instrumen yang menyambungkan, yang mensinkronkan antara mufaddal dengan mufaddal alaih. Af'alut tafdil diharuskan besertaan dengan min. Kalau minnya tampak secara lafzi maka itu tampak, tapi kalau minnya tidak tampak secara indrawi maka minnya harus dikira-kirakan. Nah, sekarang dalam af'alut tafdil memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu ditepati. Yang pertama, af'alut tafdil ketika dimudhafkan pada lafal yang nakiro, maka af'alut tafdil harus dalam bentuk mufrad muzakkar, sekalipun mausufnya berupa muannas, tasniyah, jamak dan lain sebagainya. Dan ketika af'alut tafdil besertaan dengan al, atau af'alut tafdil dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat, maka sesuai dengan bait yang diucapkan oleh musannif, watilhu altib kun wa mali ma'rifah udhifa zuwaj haini anzi ma'rifah hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanmi fawatib kuma bihi kurin lam tanmi fawatib kuma bihi kurin. Ketika af'alut tafdil besertaan dengan al, maka konstitusinya menyatakan af'alut tafdil harus mutabik dengan mausufnya. Tetapi ketika af'alut tafdil dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat, af'alut tafdil masih bersifat ambigu. Satu sisi af'alut tafdil boleh mutabik, sisi lain menyatakan af'alut tafdil boleh untuk tidak mutabik dengan mausufnya. Hal demikian terjadi ketika af'alut tafdil mengira-ngirakan makna min, idza nawaita makna min wa in. Tetapi wa illam tanwi, ketika af'alut tafdil tidak mengira-ngirakan makna min, maka secara de facto atau de jure af'alut tafdil dieksekusi harus mutabik dengan mausufnya. Yang pertama adalah pembahasan ketika af'alut tafdil besertaan dengan al, seperti contoh Zaidun al-afdolu wa Hindun al-fudla wa Zaidani al-afdolani wa Zaidun al-afdoluna. Perlu kita kaji, perlu kita preteli lafal al-afdolu. Di sini lafal al-afdolu merupakan af'alut tafdil yang besertaan dengan al. Oleh karena demikian, konstitusi menyatakan ketika af'alut tafdil besertaan dengan al, maka undang-undang nahwu mengharuskan af'alut tafdil harus mutabik dengan mausufnya. Mausuf berupa muzakkar, af'alut tafdilnya pun dalam bentuk muzakkar. Mausuf berupa muannas, af'alut tafdilnya pun harus berupa muannas, dan seterusnya. Yang kedua adalah ketika af'alut tafdil dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat dengan mengira-ngirakan makna min, maka af'alut tafdil masih bersifat ambigu. Satu sisi boleh mutabik, sisi lain menyatakan boleh untuk tidak mutabik dan mausufnya. Sekarang firman Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun.
Lafal yang perlu kita kaji dalam-dalam adalah lafal akabiro. Di sini lafal akabiro adalah lafal af'alut tafdil yang dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat mujrimiha dengan mengira-ngirakan makna min. Wallahu a'lam kalau bukan Quran, akabiro mim mujrimiha. Oleh karena demikian, akabiro ini masih bersifat ambigu. Satu sisi boleh mutabik, sisi lain boleh untuk tidak mutabik. Tetapi firman Allah menyatakan akabiro di sini dengan bentuk mutabik, dengan bukti yang takdirnya adalah ai qauman akabiro. Qauman secara makna berupa jama, akabiro pun di sini berupa jama. Maka di sini akabiro dengan bentuk mutabik atau sesuai dengan mausufnya. Ketika af'alut tafdil dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat dengan tanpa mengira-ngirakan makna min, maka secara de facto atau de jure, secara empiris pun mengatakan af'alut tafdil harus dieksekusi dengan mutabik pada mausufnya. Di sini contoh anak Iswal Asyaju adalah Bani Marwan, adalah merupakan af'alut tafdil yang dimudhafkan pada lafal yang ma'rifat Bani Marwan dengan tanpa mengira-ngirakan makna min. Oleh karena demikian adalah harus mutabik dengan mausufnya. Mausuf berupa tasniyah anak Iswal Asyaju adalah pun harus berupa tasniyah yang takdirnya ayadilahum. Terima kasih.